al-mar'ah as-solihah, wanita yang solehah. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan kepada calon kepala rumah tangga ketika sudah waktunya untuk berumah tangga, dianjurkan untuk tidak sembarangan. Wali maliha karena hartanya, wali hasabiha karena nasabnya, wali diniha karena agamanya. Akan tetapi Rasulullah menekankan yang paling penting, paling inti dari seorang istri adalah fadfar bidadiddin taribat yadak. Pilihlah wanita yang kuat agamanya, maka Allah akan memberi rizki yang barokah. Dan ini adalah salah satu kunci kebahagiaan yang pertama. Seorang istri yang solehah. Banyak sekali contoh-contoh wanita-wanita solehah. Paling tidak yang mudah kita hafal dan perlu kita jadikan suri tauladan adalah wanita yang mulia, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, tuan putri kita Sayyidah Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah SAW, yang mana beliau ketika menjadi istri, padahal beliau adalah salah satu saudagar yang sangat kaya raya. 2/3 dari kekayaan Mekah adalah milik beliau, milik seorang wanita yang solehah, Sayyidah Khadijah. Dan beliau ketika diperistri oleh Rasulullah SAW, maka beliau pun menyerahkan semua usahanya, semua hartanya kepada suami tercinta, yaitu Rasulullah SAW, karena beliau tahu suaminya juga orang yang sangat soleh, bahkan Sayyidis Sholihin, penghulu orang-orang soleh, yaitu Rasulullah SAW. Beliau menjadi istri yang bisa menjadikan suri tauladan. Semua hartanya, semua usahanya diserahkan kepada Rasulullah SAW. Akhirnya harta tersebut pun menjadi harta yang sangat baik dan penuh berkah. Ni'mal mal as-soleh lirrajul as-soleh. Paling baik-baiknya harta yang baik adalah kalau dipegang oleh orang yang baik pula. Maka sangat tepat sekali harta yang begitu melimpah milik pribadi Sayyidatina Khadijah diberikan kepada suami yang terbaik, yaitu Rasulullah SAW. Terutama beliau pakai untuk sarana dakwah, mendekatkan hamba-hamba Allah kepada Sang Penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Dan beliau sangat romantis sekali. Bahkan Rasulullah SAW seringkali bermanja-manja dengan beliau. Ya, ceritanya sangat ma'ruf, sangat terkenal. Ketika pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu di gua Hira, beliau pun didatangi malaikat Jibril dengan bentuk aslinya. Beliau pun sebagai karakter manusia, beliau agak takut sampai gemetar dan menggigil seperti terkena demam. Akhirnya beliau pun turun dari Jabal Nur di Gua Thur tersebut, segera pulang menghampiri istri tercinta Sayyidatina Khadijah Al-Kubra.
Beliau pun minta diselimuti, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Akhirnya luar biasa, diselimuti dengan penuh kelembutan dan penuh kasih sayang. Dan luar biasanya, saking solehahnya Sayyidah Khadijah, yang mana Rasulullah SAW ketika pulang menghadap beliau punya masalah 100%, hanya dengan menatap wajah Sayyidatina Khadijah, maka separuh dari masalahnya seketika itu juga langsung hilang. Jadi hanya dengan melihat wajahnya yang sangat cerah, senyum simpul, sangat manis, jadi mampu menghilangkan separuh masalah, 50% sudah hilang. Kemudian Rasulullah pun berbaring, meletakkan kepala beliau yang mulia di paha sang istri tercinta. Dan Sayyidah Khadijah, seorang istri yang solehah, beliau pun sebagaimana layaknya istri yang solehah terhadap suaminya, kepala Rasulullah dipijat-pijat, rambut beliau disisir-sisir. Tidak hanya itu, beliau pun membesarkan hatinya supaya Rasulullah tidak berkecil hati. Sambil menyisir rambut beliau, Sayyidatina Khadijah membesarkan hati beliau. Wahai suamiku, Allah tidak akan meninggalkanmu. Engkau adalah seorang laki-laki yang baik, seorang laki-laki yang jujur. Engkau sering membantu fakir miskin, engkau sering menanggung beban mereka, engkau rajin silaturahim. Jadi dibesarkan hatinya, sehingga kegelisahan Rasulullah langsung hilang seketika, hilang 100%. Inilah sosok wanita solehah yang bisa menjadi panutan dan menjadi salah satu sumber kebahagiaan sang suami di rumah sendiri. Luar biasa. Walhasil, tidak hanya dalam segi materi, sang istri tercinta Sayyidah Khadijah membantu Rasulullah SAW, tapi semua masalahnya berusaha untuk diringankan, untuk dihilangkan. Semua kegelisahannya dihilangkan. Semua perasaan yang membuat minder, membuat kecil hati, dibesarkan. Luar biasa. Walhasil, sangat beruntung Rasulullah yang dikaruniai oleh Allah seorang istri yang solehah. Dan ini menjadi salah satu sumber kebahagiaan kita di dunia ini.